Setelah bertransmigrasi aku menjadi dewa sejati yang disembah orang-orang. Tapi aku sama sekali tidak senang. Karena sudah lebih dari 10 tahun aku tidak menyerap dupa persembahan. Akibatnya patung dewaku sampai muncul sebuah retakan. Dan para iblis dan siluman di desa pegunungan ini terus mengincarku. Tepat di saat aku putus asa. Tiba-tiba aku membangkitkan sistem pahala terkuat. Tapi sistem ini harus diaktifkan baru bisa digunakan. Saat aku sedang berpikir bagaimana cara mengaktifkan sistem, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Ada orang datang. Aku menoleh. Aku melihat sepasang suami istri muda sedang memapah seorang nenek tua melewati ambang pintu. Perlahan-lahan masuk ke dalam kuil. Liu Kuan sambil memapah orang itu tidak tahan untuk mengeluh. Ibu, kaki ibu sudah begini, masih saja memaksa datang untuk bersembahyang. Coba ibu lihat kuil ini sudah bobrok begini. Belasan tahun ini selain ibu siapa lagi yang pernah masuk? Nenek Liu meraba-raba sambil berjalan masuk. Tapi suaranya terdengar sangat tegas. Orang lain tidak mengakui Dewa Xuan Yang itu urusan mereka. Tapi nyawaku ini diselamatkan oleh Dewa Xuan Yang. Setelah masuk ke aula utama, Nenek Liu menyentuh meja persembahan dan tangannya pun penuh dengan debu. Tempat dupanya terguling di samping. Seluruh kuil begitu sepi mengerikan. Dia menghela napas pelan ke arah meja persembahan. Kemudian dari lengan bajunya dia mengeluarkan sebatang dupa usang. Tidak membiarkan putranya membantu. Dia menyalakannya sendiri dengan tangan gemetar. Nenek Liu memejamkan mata dan berdoa. Dewa Xuan Yang, aku tahu waktuku tinggal beberapa hari lagi. Sebelum pergi aku ingin datang menyembahmu sekali lagi. Dahulu dewa menyelamatkan nyawaku. Selama ini juga dewa yang selalu menemaniku. Yang paling tidak bisa kurelakan adalah tidak bisa melihat dewa lagi. Seiring ucapannya berakhir, sisa ingatan dari tubuh asli pun muncul. Saat kecil Nenek Liu dipanggil Juanzi. Saat berumur 10 tahun setiap hari dia pergi ke gunung menggembalakan domba. Dan baru pulang saat senja. Suatu hari saat berjalan di malam hari, dia bertemu dengan seekor serigala jahat. Serigala itu langsung menerkamnya. Tenggorokannya hampir putus digigit. Di saat yang paling kritis, tiba-tiba terdengar bentakan dari belakang. Serigala jahat itu langsung lari ketakutan. Juanzi menoleh ke belakang. Di kejauhan berdiri seorang pria parubaya yang melambaikan tangan padanya, memberi isyarat agar dia cepat pulang. Dan wajah itu sama persis dengan patung Dewa Xuan yang di kuil. Sejak saat itulah, dia datang ke kuil setiap 10 hari atau setengah bulan untuk membakar dupa. Sekalian membersihkan kuil dan mengobrol dengan Dewa Xuan Yang. Awalnya menceritakan tentang masalah sehari-hari. Lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Di dalam hatinya Dewa Xuan Yang bukan hanya dewa. Lebih seperti seorang tetua yang selalu menjaganya. Juga seorang teman yang tidak akan pergi. Kebiasaan ini dia pertahankan selama puluhan tahun. Sampai Juanzi menjadi Nenek Liu. Setahun yang lalu setelah kakinya patah dia terbaring di tempat tidur. Tidak bisa lagi datang ke kuil. Persembahan dupa terputus. Dewa Xuan yang asli pun perlahan-lahan kekuatannya terkuras habis. 3 hari yang lalu roh sejatinya padam sepenuhnya. Barulah aku menggantikan posisinya. Memikirkan hal ini hatiku tiba-tiba terasa sesak. Nenek Liu masih berdoa dengan suara lirih. Dewa Xuan Yang, aku sangat ingin bertemu denganmu sekali lagi. Seperti waktu aku kecil dulu. Engkau mengikutiku dari belakang. Aku berbicara dan bernyanyi sepanjang jalan. Begitu menoleh aku bisa melihatmu. Sayangnya sekarang aku sudah buta. Bahkan patungmu pun sudah tidak bisa kuraba dengan jelas lagi. Setelah mengatakan ini kedua tangannya gemetar. Menancapkan dupa yang usang itu dengan mantap ke dalam pedupaan. Saat berikutnya sistem akhirnya bereaksi. Dupa usang ini langsung memberiku 10 poin jasa. Misi pemula pun langsung selesai. Sistem peringkat dan kekuatan ilahi telah diaktifkan secara resmi. Langsung memberiku 3 kekuatan ilahi. Masuk mimpi memberi berkah dan wibawa. Selain itu muncul sebuah misi. Membentuk kembali patung dewa. Setelah selesai akan diberi 200 pahala lagi. Aku langsung melirik panel. Gelarku saat ini masih Tuan Xuan Yang. Peringkatnya hanyalah dewa liar tingkat terendah. Wilayahnya lebih menyedihkan lagi. Cuma pusat perbelanjaan. Hanya seluas 1 li. Total pahala ada 60 poin. Sedangkan kekuatan ilahi sudah ada 3. Tapi jurusnya masih kosong. Dan evaluasi sistem lebih menyakitkan hati. Pengikut terlalu sedikit. Lentera roh redup. Bisa padam kapan saja. Aku mencoba pada bagian peringkat. Menambahkan 5 poin pahala. Hasilnya angkanya bergerak maju. Tapi pahalanya berkurang 5 poin. Kali ini aku mengerti. Peringkat bisa langsung ditingkatkan dengan pahala. Untuk menaikkan peringkat ini sampai penuh butuh 100 pahala. Tapi modalku sekarang terlalu sedikit. Aku tidak berani sembarangan. Aku melihat ketiga kekuatan ilahi lagi. Masuk mimpi. Bisa masuk ke mimpi target dan berbicara dengan rohnya. Memberi berkah.
bisa memberikan keberuntungan pada target. Tapi saat ini hanya bisa digunakan pada pengikut. Wibawa, bisa membuat target merasa takut dan tidak berani melawan. Bahkan menuruti perintah. Ketiganya cukup bagus, dan efeknya jelas terkait dengan level. Aku mencoba lanjut meneliti kekuatan ilahi masuk mimpi memberi berkah dan wibawa. Tapi menyadari di balik kekuatan ilahi itu ada keluarga Liu. Sama sekali tidak bisa langsung menambah poin. Sepertinya cara meningkatkannya ada jalan lain. Tapi ada satu hal yang sudah kupahami. Nenek Liu menyalakan sebatang dupa murahan. Bisa memberiku 10 poin pahala. Kalau begitu seandainya seluruh desa datang menyembahku, pahalaku pasti akan meroket. Pada saat itu, fungsi lain dari sistem, kurasa juga akan terbuka satu persatu. Tapi masalahnya bagaimana caranya agar lebih banyak orang menyembahku. Diriku yang asli sudah puluhan tahun di desa ini. Ternyata hanya bisa mempertahankan satu pengikut. Benar-benar menyedihkan. Tapi Nenek Liu tadi bilang, dia ingin melihatku lagi. Kalau begitu, aku akan mengantarkannya pergi untuk selamanya. Sekaligus untuk membangun reputasiku. Malam itu Nenek Liu batuk parah. Dia menahannya sampai tengah malam baru bisa tertidur pulas. Sejak dia buta, bahkan mimpinya pun hanya berwarna abu-abu. Tapi kali ini berbeda. Aku langsung menariknya kembali ke masa mudanya melalui mimpi. Hutannya masih hutan yang sama. Hanya saja mataharinya bersinar cerah. Padang rumputnya penuh dengan bunga liar. Saat dia menunduk, dia menyadari kakinya lincah kembali. Matanya juga bisa melihat dengan jelas. Saat itu dia bahagia seperti seorang gadis kecil, berlari di sepanjang jalan setapak di hutan. Tidak lama kemudian, dia merasa ada seseorang di belakangnya. Saat dia berbalik, seluruh tubuhnya membeku. Itu aku, tepatnya, adalah sosok dalam ingatannya, Dewa Xuanyang yang selalu melindunginya. Kali ini wajahku tidak lagi buram dan pucat. Aku berdiri di bawah cahaya dan tersenyum padanya. Nenek Liu buru-buru menatapku. Suaranya bergetar. Dewa Xuanyang, saya tidak sedang bermimpikan. Aku menjawabnya dengan lembut. Ini adalah mimpi. Tapi aku benar-benar datang. Kamu akan segera tiba di akhir perjalananmu. Jadi aku sengaja datang untuk mengantar seorang teman lama. Nenek Liu buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani menganggap diri saya teman. Anda adalah dewa. Aku memberi hormat dengan menangkupkan tangan padanya. Hormat ini, kulakukan atas nama Tuan Xuanyang yang asli. Nenek Liu langsung panik. Tuan Xuanyang yang ini tidak boleh begitu. Aku mengangkat mata menatapnya. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Apa kamu masih punya penyesalan di dunia ini? Mata Nenek Liu seketika memerah. Aku hanya ingin sebelum pergi, bertemu denganmu sekali lagi. Sekarang aku sudah merasa cukup. Tapi aku menggelengkan kepala. Ini tidak terhitung sebagai keinginan. Apa kamu tidak ingin melihat anak cucumu dengan mata kepalamu sendiri? Dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Nenek Liu sangat terkejut. Tapi aku sudah buta. Bagaimana mungkin aku bisa melihat? Aku tersenyum. Ini bukan hal yang sulit. Setelah berkata begitu aku langsung keluar dari mimpinya. Seluruh tubuhnya bergetar dan terbangun dari tidurnya. Saat dia bangun dia langsung tercengang. Karena dia melihat lampu minyak di samping tempat tidur. Nyala api itu terlihat sangat nyata. Nenek Liu langsung terisak. Ku benar-benar bisa melihat. Teriakan ini membangunkan putra dan menantunya yang sedang berjaga. Liu Kuan bangkit dengan mata mengantuk. Dia mengira ibunya merasa tidak nyaman lagi. Tapi setelah melihat tatapan mata ibunya dia langsung terpaku. Pispot di tangannya jatuh berdentang ke lantai. Suara Liu Kuan sampai berubah. Ibu Anda bisa melihat. Nenek Liu langsung memeluknya dan menangis tanpa henti. Dia menatap wajah putranya, lalu memanggil cucu-cucunya untuk mendekat. Dan memandangi mereka satu persatu. Raut wajahnya seolah ingin mengukir wajah semua orang di dalam hatinya. Liu Kuan masih tidak bisa mempercayainya. Dia terus bergumam, ini benar-benar anugerah dari langit. Tapi Nenek Liu langsung menariknya. Bukan langit tapi Tuan Xuanyang. Orang tua itu mengasihaniku, makanya mengizinkanku melihat kalian sekali lagi sebelum pergi. Sekaligus mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Aku melayang di udara, melihat keluarga ini. Dalam hati aku merasa lega. Kali ini reputasiku berhasil dibangun. Hanya saja masuk ke mimpi dan memberkati. Menggunakan dua kekuatan gaib berturut-turut hampir menguras habis kekuatanku. Aku hanya bisa segera kembali ke kuil. Teringkuk di dalam patung dewa untuk memulihkan diri. Saat aku terbangun lagi, terdengar suara berdebum di dalam kuil. Aku membuka mata dan melihat. Ternyata keluarga Liu Kuan yang beranggotakan 4 orang. Semuanya berlutut di bawah dan bersujud sekuat tenaga. Keempat orang itu sudah mengenakan pakaian berkabung. Aku langsung mengerti, Nenek Liu telah tiada. Liu Kuan berkata dengan mata memerah. Dewa Xuanyang, ibuku meninggal dunia tadi malam. Sebelum meninggal dia menceritakan semua mukjizat Anda kepada kami. Dulu kami yang bodoh telah salah paham pada Anda.
Mohon kemurahan hati Anda, jangan perhitungan dengan kami manusia fana ini. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan menggantikan ibuku untuk terus melayani Anda. Setelah mengatakan itu, dia kembali bersujud 3 kali dengan keras. Kemudian keluarga berempat itu bergantian menyalakan hiyo untukku. Pahala pun ikut melonjak naik. Liu Kuan memberiku 7 poin. Istrinya memberiku 5 poin. Kedua anaknya masing-masing memberiku 2 poin. Saat itulah aku baru menyadarinya. Walaupun hanya sebatang hiyo yang sama, pahala yang diberikan orang yang berbeda ternyata juga berbeda. Kalau dipikir-pikir lagi itu wajar saja. Semakin dalam keyakinannya semakin banyak yang diberikan. Kedua anak itu jelas masih belum mengerti apa-apa. Kemungkinan besar mereka hanya ikut orang tuanya bersembahyang. Makanya hanya mendapatkan 2 poin. Meski begitu aku sudah sangat puas. Setidaknya langkah pertama ini sudah benar-benar berhasil. Selama bisa berkembang dengan stabil. Meskipun aku sekarang hanyalah dewa liar kecil di tingkat terendah. Di masa depan bukan tidak mungkin aku bisa membalikkan keadaan. Keesokan harinya saat senja, Liu Kuan selesai mengurus pemakaman. Dia benar-benar membawa istrinya ke kuil. Pasangan itu yang satu menyapu debu, yang satu memperbaiki meja dan kursi. Sibuk ke sana kemari dan bekerja dengan sangat serius. Tetangga yang lewat semua tercengang melihatnya. Ada yang berdiri di depan pintu dan menggoda. "Kak Kuan, kalian berdua salah makan obat hari ini ya? Bukannya kamu paling tidak suka ibumu menyembah Dewa Xuanyang? Kenapa sekarang kamu sendiri juga ikut-ikutan?" Liu Kuan meletakkan sapunya dan berkata dengan wajah serius. "Sebelum ibuku meninggal, Dewa Xuanyang menunjukkan mukjizatnya. Matanya yang buta itu kembali bisa melihat dengan jelas. Dewa Xuanyang benar-benar manjur. Kalian juga datanglah membakar dupa. Beliau akan memberkati kalian." Hasilnya orang-orang ini entah melambaikan tangan menolak atau mencibir. Pagi hari pun berlalu. Mulut Liu Kuan hampir berbusa karena bicara. Jangankan masuk ke kuil, bahkan tidak banyak orang yang mau berdiri di depan pintu untuk mendengarkan lebih lama. Bahkan ada yang mengejekku beberapa kali. Aku yang mendengarkan di dalam kuil hanya bisa tersenyum pahit. Ingin mengandalkan Liu Kuan seorang untuk membawa seluruh desa menyembahku. Jelas tidak semudah itu. Saat sedang berpikir tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari pintu. "Kak Kuan, apakah Dewa Xuan yang benar-benar semanjur itu?" Aku melihat ke arah suara itu. Yang datang adalah Ayun, istri Liu Dayu. Alisnya berkerut kencang. Sekali lihat saja sudah tahu ada masalah. Liu Kuan segera mengangguk. "Mana mungkin itu palsu. Aku bersumpah atas nama ibuku. Aku sama sekali tidak membohongimu." Setelah berkata dia segera bertanya lagi. "Kamu kenapa?" Mata Ayun langsung memerah. "Suamiku Dayu pergi ke gunung untuk memetik obat sebelum fajar. Sampai sekarang belum kembali." Hatiku sangat panik. Liu Kuan yang mendengarnya pun menjadi cemas. "Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat cari kepala desa. Suruh semua orang ke gunung untuk mencarinya." Ayun terisak. Suaranya semakin bergetar. Tapi dia pergi ke gunung Jiupanshan. Begitu ucapan itu keluar, raut wajah Liu Kuan langsung berubah. Tempat seperti gunung Jiupanshan. Siapa di desa Liu yang tidak tahu? Bahkan di siang hari jarang ada orang yang pergi. Apalagi di malam hari. Tempat itu lebih angker.